Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tamu saya ini adalah seorang aktivis. Jadi idealisnya tinggi. Insya Allah hari ini kita akan bicara tentang idealis seorang aktivis sekaligus ya berkaitanlah dengan ideologi. Artinya ideologi yang ada bukan masalah ideologi negara ini, ideologi yang berkembang. Randi Yan Pahlevi. Randian Pahlevi. Beliau aktif di mana dulu aktivisnya? Ya, sampai sekarang insya Allah masih ada amanah di kami daerah Medan di MPD, Majelis Permusyawaratan Daerah kami daerah Medan. Berarti backgroundnya Islam ya? Islamnya. Jadi kan banyak nih idealismenya pun pasti Islam itu yang dibawa ya kan? Berasaskan Islam. Jadi idealismenya pun geraknya pun pasti Islam ya. Ada nih yang mau saya tanya nih. Sekarang kan booming, ada yang anti PKI. Kita nggak bicara partainya nih. Saya nggak mau bicara partai, tapi bicara ideologi. Jadi misal PKI dilarang, ada lagi namanya, meskipun sebenarnya khilafah ini masih antara dua, dilarang atau enggak begitu kan. Artinya ideologinya lah. Kita anggap ideologi Islam begitu kan. Ideologi agama-agama yang lain lah. Kira-kira yakin enggak Ahram ini, antum ini, kalau sebenarnya meskipun dilarang itu, masing-masing dari mereka pemilik ideologi itu memperjuangkan ideologinya untuk bisa dijalankan. Yakin? Ya masing-masing kalau kita bicara ideologi itu kan ya, kita nggak akan bahas terlalu panjang ya. Tapi pada dasarnya kan ideologi itu lahir itu kan atas dasar sesuatu keadaan yang membuat seseorang individu atau kelompok itu membuat suatu pemahaman pendapat yang mana mereka anggap itu benar dan mengajak orang lain sehingga makin banyak dia makin luas bahkan tersebar di berbagai negara. Itulah ideologi tadi. Sampai bahkan di Indonesia pun ya pernah terjadi ideologi beragam ideologi itu kan. Nah kalau dibilang dan ditanya mempertahankan ideologi, ya jawabannya itu udah pasti ya. Karena mereka menganggap bahkan ideologi itu adalah jalan hidupnya sendiri. Ketika dia tidak menjalankan ideologi tadi, maka dia merasa ada hambatan nih. Aku merasa ini keyakinanku yang harus aku perjuangkan karena ini jalan, istilahnya sudah menjadi jalan hidup dia lah. Ketika dia menjalankan ideologi itu, maka dia juga merasa itulah yang menjadi pencapaian dia. Oke. Baik, selanjutnya ada lagi. Saya nanya-nanya nih, karena dia aktivis nih. Jarang-jarang nih. Ideologi itu kan berkaitan dengan keyakinan. Misal kalau kita Islam, ideologi kita udah pasti nggak bisa dipungkiri Islam ini ya kan. Misal agama kita di luar Islam pasti tuh, entah Kristen, entah Hindu, Buddha, pasti keyakinan. Kira-kira kalau misalnya ada orang di luar Islam ini, ideologinya sesuai agamanya, diyakininya agamanya, dan menganggap agama kita ini nggak benar, masalah bagi antum? Ya pertama gini. Ini masalah keyakinan loh. Ya masalah keyakinan. Kita lihat dulu yang dia itu nggak suka sama Islam dan nggak suka sama ideologi Islam itu siapa? Orang di luar Islam. Orang di luar Islam. Artinya dia yakini, misalnya, anggaplah misalnya saya bukan orang Islam gitu kan, antum orang Islam nih. Ya, antum berkeyakinan agama antum yang paling benar. Kan? Ideologi antum yang benar, yang bisa menyelamatkan seluruh manusia ini. Anda pun begitu. Kira-kira ada masalah dengan antum? Ya, nggak ada menjadi masalah. Nggak ada kan? Nggak ada menjadi masalah. Artinya kan fight aja kan? Fine aja. Enggak, fight maksudnya ya bentrok aja, nggak apa-apa kan? Masalah keyakinan kita kan? Ya masalah nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita bahas lebih lagi. Masuk ke parlemen. Di parlemen itu kan bukan semua orang Islam gitu kan? Ada juga orang yang. Kira-kira kalau ada orang yang memperjuangkan ideologinya, ini bukan berlatar belakang karena dilarang atau enggak. Kira-kira masalah.
Jadi balik lagi kalau kita bicara parlemen ya. Nah, Jadi sebenarnya kalau di parlemen itu bahkan di semua lembaga trias politika ya. Kalau negara kita kan gitu mengambil trias politika, ada lembaga eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif ya. Yang mana dia eksekutif itu sebagai eksekutor pemerintah, legislatif pengawas kebijakan ya kan, dan ada kehakiman. Jadi balik lagi ya, inilah negara Indonesia kan ini negara kita ini kan banyak masyarakat yang berlatar belakang agama yang berbeda. Ya, tentunya yang harus diakui sama negara itu. Ya. Ada berbagai agama yang diakui kecuali agama-agama tertentu, bahkan satu ideologi tertentu yang memang enggak. Nah, yang disepakati di sini adalah tentang walaupun banyak agama, tapi tetap satu kesepakatan yang mana itu menjadi pemersatu semua. Itu adalah Pancasila. Nah, contoh yang dilarang apa? Nah, yang dilarang misalkan ideologi yang jelas dilarang itu adalah komunis. Kenapa komunis dilarang? Pertama, dia tidak sesuai dengan asas-asas Pancasila yang ada, terutama di beberapa sila, terutama di bagian sila yang pertama terkait dengan ketuhanan, bila ketuhanan. Nah, jadi apalagi pernah bermasalah, menambah masalah. Ya, kebetulan bulan September ini. Bulan yang pernah terjadi 2 kali tragedi itu pemberontakan. Yang pertama itu Madiun, tepat nih hari ini tanggal 18. Pas pula nih. Pas pula. Itu tanggal pemberontakan ulama di Madiun. Itu yang berontak siapa? PKI. Nah, gerakan yang terakhir di akhir bulan September juga, 30 September itu juga pembunuhan, pemberontakan terhadap para jenderal, itu juga yang melakukan adalah PKI, ideologi komunis. Nah, itu yang dilarang juga. Karena apa? Ketika ideologi yang seperti itu dia sudah tidak sesuai lagi dengan asas Pancasila, dia final dan tidak boleh istilahnya manusianya silakanlah, walaupun dia mungkin punya cucu, punya ayah yang dulu PKI, ya kan. Tapi ketika dia merasa karena dia hidup di negara Indonesia, dia nggak boleh berideologi seperti itu lagi, nggak masalah, dibiarkan. Tapi ya kebanyakan ya, namanya juga faktor lingkungan keluarga ya kan, itu akan terus berlanjut ideologi itu sampai ke anak cucu. Tapi kan ideologi ini nggak bisa dibatasi sebenarnya, Bang, karena kan dia dalam pikiran. Dalam pikiran. Pertama, yang nggak boleh itu dia tuh disebarkan, ditegaskan, bahkan dia tuh nggak boleh menjadi satu asas kehidupan berbangsa dan bernegara diterapkan. Itu yang nggak boleh. Tapi kita ambil analogi nih, pemirsa sekalian biar terbuka pikiran. Misal, kita anggap tadi kan dalam undang-undang jelas tuh PKI dilarang, komunis dilarang. Tapi ternyata dalam suatu ketika gerakan mereka itu, ya mereka mayoritas jadinya. Meskipun mungkin ya PKI itu kan nggak semua, bukan Islam kan, ada yang Islam juga kan. Kalau latar belakang ini kita bicara apa? Nah, ternyata di suatu saat di parlemen mereka menang. Saya rasa sah-sah aja. Saya rasa ini secara perhitungan parlemen ya. Karena kan Islam, ya kalau udah mayoritas mereka kita anggap 70% mereka. Ideologinya sudah masuk itu dan mendukung itu. Saya rasa kita nggak bisa menolak begitu. Nah, pertama ya, kalau kita begini ya, makanya ini ada yang namanya memang perlu diketahui juga di latar belakang sebelum itu terjadi. Ini kita bicara sebelum itu terjadi ya. Dan kalau bisa memang seharusnya nggak seperti itu terjadi. Kenapa? Kalau negara bangsa Indonesia ini, pemerintahnya, segala macam lembaga yang ada di situ memang tegas dan seharusnya tegas dengan ideologi Pancasila, itu orang-orang yang berpotensi membawa ideologi komunis tadi itu bahkan tidak boleh. Bahkan dia beridentitaskan KTP-nya aja, dia mau menjadi warga negara Indonesia, itu sebenarnya pun sudah tidak boleh, apalagi dia masuk ke dalam parlemen. Nah, kalau misalkan itu terjadi, berarti ada sesuatu di situ. Ada sesuatu
kekuatan yang mana ini menjadi perencanaan jauh-jauh hari dalam jangka panjang dan membuat itu bisa terjadi. Ya, artinya gini, ya pas memang ideologi itu kan pasti ya agar ideologinya tertanam di suatu negara, bahkan dunia lah kita. Iya. Itu pasti memang direncanakan ya begitu. Direncanakan. Nah, jadi yang saya kalau saya sih fine-fine aja begitu. Ya, mereka mau kayak mana rencananya? Tergantung kita tadi yang punya ideologi. Misal, yang agama Kristen punya ideologi mereka, Hindunya. Ya, persiapkan aja matang rencananya. Kalau saya lebih ya kalau mau ideologi kita nggak tertutupi, ya kita harus lebih kerjanya dari ideologi lain begitu. Makanya itu tadi kan kalau kita tidur aja nih kan, ya nggak menutup kemungkinan kan, meskipun itu sekalipun terlarang begitu kan. Sebenarnya kan masing-masing negara itu kenapa dibentuk negara kan karena dia punya satu visi dan misi yang sama. Sama kayak kita bentuk suatu organisasi, kita harus punya visi dan misi yang sama. Ya. Nah, kenapa Pancasila itu dibentuk? Itulah satu pegangan yang mana negara-negara lain juga tetap berpegang teguh sama itu. Jadi kalau dibilang tadi itu punya pendapat yang berbeda, dia bahkan belajar tentang komunis, warga negara Indonesia belajar komunis, oke, belajar ideologi liberalis, kapitalis, sekularis, semuanya lah, itu oke. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika ideologi itu mencoba untuk merongrong, mempengaruhi kebijakan dan mengubah negara ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, masalah bagi kita yang nggak sesuai dengan ideologi itu kan? Masalah bagi kita dan sebenarnya bukan masalah bagi kita. Inilah diperlukan satu kesatuan yang utuh masyarakat Indonesia dengan satu ideologi tadi untuk mencoba mengawasi orang-orang yang berpotensi ideologi menyebarkan tadi. Kalau cuma dipelajari ya mungkin nggak menjadi masalah, hanya sekedar pengawasan, sama kayak kita nih. Kita kalau strategi perang ya. Kalau strategi perang kan kita kalau mengalahkan musuh kita harus mempelajari musuh. Ya. Perlu itu, memang harus seperti itu. Sama kayak ya kita masyarakat Indonesia, asasnya kita berpegang pada Pancasila. Kita harus mempelajari juga sejarah komunis seperti apa, pergerakannya seperti apa, dalam timeline pergerakan dia itu seperti apa. Itu harus kita pelajari supaya kita menjaga ya diri kita, menjaga bangsa kita dari potensi-potensi ideologi tadi. Oke, seru nih. Nah, ini makin panas nih. Bicara ideologi ini panas nih, bro. Saya sebenarnya sepakat itu gitu kan. Artinya kan kalau kita awasi musuh ini pasti nggak bisa bergerak nih kan. Iya. Tapi masalahnya kita punya ideologi, tapi kadang-kadang kita nggak bangga sama ideologi kita, sehingga kita yang kalau tadi misal antum bilang, ya orang Indonesia ini harus betul-betul punya satu kesatuan. Tapi masalah kalau suatu saat ternyata mayoritasnya ideologinya ya udah fine-fine aja begitu, karena dengan cerdiknya orang-orang yang terlarang atau misalnya bisa jadi juga kan. Misal bukan nggak usah lah komunis, misal agama lain misalnya. Banyak misalnya sekarang orang agama Islam tapi kalau kita lihat tingkah lakunya bukan betul-betul Islam kan, itu kan karena pengaruh begitu. Jadi pertarungannya itu ya kalau saya rasa fine-fine aja gitu, tinggal kita apanya. Makanya ada imunitas atau protektif yang tinggi lah dari kita. Kenapa banyak orang yang tidak bangga dengan ideologinya? Karena ketimpang-tindihan ataupun ketidakseimbangan antara politik dan hukum yang ada di negara kita. Misalkan ada orang nih, kalau kita manusia memang ada saja tuh potensi orang yang akan melanggar sesuatu, itu pasti. Tinggal bagaimana menjadi pembelajaran supaya tidak ditiru oleh orang lain, itu dari segi hukum, ketegasan hukumnya. Kita ambil hukum nih. Hukumnya. Misal, saya ngasih analogi lagi nih. Ya, misalnya hukum. Mungkin di awal-awal ideologi ini nggak terlalu kuat di hukum itu gitu. Tapi karena perancangan yang sistematis, akhirnya mereka kuat. Jadi mau berbuat apapun mereka di Polri misalnya, kayaknya atau apa, kita nggak nulis sekarang apa. Tapi ini gambaran masa depan.
Apakah dia ideologi komunis, ideologi agama lain, liberalis, sekularis, semua, atau bahkan yang lain, itu kan bisa aja. Jadi pas ketika mereka buat muncul ke permukaan, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya. Nah, tapi sah-sah aja kan. Itu potensi itu selalu bisa terjadi. Ya, bahkan negara kita yang awalnya dijajah sama Belanda, dijajah Jepang, akhirnya kita bisa menguasai, ya, bahkan itu ya. Tapi masalahnya yaitu tadi protektif dan juga bagaimana secara struktural ya. Segala lembaga negara kita ini kalau dia tidak dalam satu kesatuan yang utuh menangkal segala potensi-potensi tadi, nah ini bisa terjadi. Nah makanya kita sebagai bangsa dan negara dan sebagai warga negara Indonesia ya punya kewajiban dan tanggung jawab sebenarnya, bukan soal ini kepentingan kita pribadi. Nah kita punya negara, ini tanah air kita jaga bagus-bagus, kita rawat. Nah inilah tanggung jawab kita untuk menjaga dari potensi-potensi seperti itu. Oke, selanjutnya nih, ini kita bicara masa depan juga nih. Misal, kalau saya pribadi nih, ada orang komunis, ideologinya komunis. Dia yakin komunis, ideologi komunis itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini, yang buat sejahtera, adil dan semuanya. Kalau saya nggak masalah. Begitu juga nanti ada orang Kristen yang menganggap ya ideologi agama yang bisa menyelamatkan negara, nggak masalah. Begitu juga Hindu, Buddha, liberalis dan lain-lainnya, dia perjuangkan itu karena dia yakin itu yang bisa menyelamatkan, nggak masalah. Jadi juga saya begitu, saya ini Islam. Kalau saya jujur pribadi, saya yakin dan betul bahwa Islam ini bisa menyelamatkannya. Jadi tinggal fight aja begitu. Kayak mana? Cocok kan? Nah sebenarnya kan gini, pertama Pancasila itu kan lahir bukan hanya dari golongan Islam aja, ya kan. Walaupun memang secara sejarah kalau kita baca sejarah yang banyak berjuang itu salah satunya memang paling banyak mayoritas karena juga jumlahnya itu adalah umat Islam. Tapi ternyata ketika dalam pembahasan ya pengukuhan adanya Pancasila itu tidak hanya melibatkan umat Islam, tapi juga melibatkan agama lain. Dan mereka sepakat dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, kenapa menjadi pertanyaan hari ini? Ya, para pembukanya aja, para pendahulunya saja dulu, ya kan? Itu sepakat dengan Pancasila. Kenapa ketika cucu cicitnya itu tidak sepakat dengan Pancasila? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Artinya bukan masalah keyakinan agama dia yang dia tonjolkan di situ, tapi ada satu ideologi yang lain di luar dari itu yang mempengaruhi dia. Nah, ini menarik ini karena apa? Ya, umat Kristen sepakat ada Pancasila, nggak ada masalah. Itu bagi mereka juga sesuai dengan nilai-nilai kehidupan agama mereka. Umat beragama lain juga nggak masalah. Nah, kenapa hari ini cicit-cicit istilahnya yang beragama ini juga mencoba berusaha menggoyang di Pancasila? Berarti kan ada satu sisi dari eksternal pemahaman ideologi yang lain yang mempengaruhi dia nih. Nah, sebenarnya itu kalau menurut anak pribadi gitu ya. Tapi kalau terjadi kayak gitu fine-fine aja kan, masalah kan? Namanya kompetisi, demokrasi nih, kita bicara demokrasi. Jadi kawan-kawan sekalian, ini bicara demokrasi. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Ya, kalau mobilisasi mereka bagus, saya sih anggapnya ideologi apapun itu. Ini bukan masalah Pancasila yang dirubah, enggak. Isi undang-undangnya mau dibuat kayak mana, kalau udah mayoritas mereka kan enggak masalah. Iya. Sebenarnya kan bukan soal masalah, yang jadi pertanyaan selama udah berapa tahun nih negara merdeka? Udah 75 tahun negara kita merdeka. Ya kenapa suara-suara yang ingin menggoyang itu hadirnya hari ini tuh? Ya, kenapa enggak dari dulu? Artinya bukan berarti kalau saya tetap mempermasalahkan istilahnya, kenapa dipermasalahkan adanya ideologi yang fight hari ini? Ya kan? Kenapa dipermasalahkan? Nah, bukan soal nggak memperbolehkan dia punya ideologi itu. Yang dipermasalahkannya itu adalah ya dengan asas Pancasila yang sudah disepakati, ya kan? Secara
secara keseluruhan itu, dan itu melibatkan seluruh pemuka yang ada di negara kita itu, ya kan? Nah, ini udah bertahun-tahun nih berjalan nih. 75 tahun. Kenapa di kurang lebih 5 tahun ini loh baru ini Pancasila mau digoyang? Ada apa gitu? Ada apa sebenarnya? Gitu. Berarti kan sebenarnya Pancasila ini nggak ada masalah. Bahkan semua warga negara itu dengan adanya Pancasila ini itu sebenarnya tidak pernah ada masalah siapapun pemimpinnya kecuali 5 tahun di periode kepresiden ini. Nah itu sebenarnya yang kita masalahkan sekarang. Oke. Jadi beliau ini bermasalah. Tapi kan antum karena masalah kan antum karena nggak yakin komunis itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi Indonesia nih kan? Sepakat nggak? Karena nggak yakin kan? Karena nggak yakin dan tidak kompatibel dengan semua agama bahkan bisa. Kenapa? Karena asas Pancasila tadi dengan nilai Pancasila tadi sudah merangkul semua agama yang diakui. Kenapa komunis nggak masuk? Ya karena tidak masuk dalam itu. Kenapa? Ada satu pemahaman di komunis itu yang tidak sejalan dengan kebiasaan, tradisi dan budaya negara Indonesia. Makanya ditolak. Oke. Jadi tapi kalau saya melihatnya sih teman-teman sekalian, ya karena beliau memang nggak yakin kalau ideologi komunis itu bisa mendatangkan kesejahteraan. Kalau beliau yakin mungkin beliau dukung juga nih. Nah, tapi kan kita karena punya ideologi lain nih gitu kan. Nah, makanya mungkin orang itu pun begitu. Nah, lanjut nih.